Baik, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke, saya minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa dulu. Berdoa mulai, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi luar biasa, TKJ rumah kita. Semangat sekali ya hari ini ya. Baik, di pertemuan awal ini ya kita nanti akan belajar macam-macam. Tapi untuk sebelumnya silahkan kalian presensi terlebih dahulu. Untuk presensinya sendiri bisa di scan barcode. Baik, sudah semua ya. Sepertinya ada yang tidak berangkat hari ini ya. Husain Ali, gimana kondisinya? Ada yang tahu? Atau mungkin rumahnya di dekatnya tahu kabarnya? Oke, sakit. Semoga diberi kesembuhan ya. Kita ini musimnya memang sedang musim pancaroba. Kalian pun juga yang saat ini kondisinya sehat, diharapkan untuk bisa selalu menjaga kesehatan. Kemudian, selalu saya mengingatkan ketika kita praktek di laboratorium, K3LH itu selalu diterapkan. Jangan lupa, masuk ke dalam ruang lab, kalian diwajibkan untuk mengenakan wear pack. Setelah itu, kerapihan dalam penataan alat, dalam penggunaan juga itu diperhatikan. Itu semua tidak hanya untuk keselamatan dan kesehatan kerja kalian saja, tapi juga untuk perangkat-perangkat tersebut juga ya. Kita perlu menjaga fasilitas sekolah, kita bisa menggunakannya, kita bisa memaksimalkan alat tersebut, tapi kita juga merawat alat tersebut supaya selalu terjaga. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan WAN. Kemarin Ibu sudah share untuk materinya sebelumnya di Google Classroom. Apakah sudah ditonton video tutorialnya? Ada yang sudah menonton? Sudah semua. Sebagian sudah dilihat semua ya. Gimana untuk apa yang nanti akan kita pelajari? Sudah terekam sedikit-sedikit? Ada yang bisa tahu apa yang mau dipelajari kita ini? Sebelumnya membahas tentang jaringan dasar, topologi. Oke, ya. Untuk materi yang sebelumnya, kita kan belajar tentang jaringan dasar. Ya, di dalam jaringan dasar itu macamnya ada banyak sekali yang kita pelajari. Salah satunya yang nanti akan menunjang dalam pembelajaran kita itu adalah, betul kata Revi, topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri kalian masih ingat ada berapa jenisnya, macamnya? Masih ingat ya? Oke. Nah, untuk video yang Ibu sudah share ya, itu di situ sudah ada video tutorialnya. Kalian bisa belajar walaupun memang untuk yang kita akan belajari ini lebih kompleks lagi. Di dalam video tutorial itu tidak mencakup semuanya. Hanya saja dari video tersebut kalian itu bisa ngerti. Oh, nanti kita itu akan belajar tentang jaringan WAN, atau lebih tepatnya adalah kita akan belajar untuk mendesainnya seperti apa ya. Jangan lupa ya, sudahi galomu, mari belajar bersamaku. Kemudian untuk sebelumnya kita nanti akan, saya butuh untuk pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian bisa scan barcode. Coba untuk kita kupas satu persatu tentang apa yang nanti akan kita pelajari. Baik, ini ya sudah dikerjakan untuk pretestnya. Apa itu jaringan luas atau wide area network? Ada yang menjawab bahwa jaringan antar wilayah, kemudian jaringan komputer luas, jaringan antar negara, jaringan macam-macam ya. Dan juga biasa juga disebut sebagai gabungan dari LAN. Dan semuanya itu tidak salah, boleh. Nah, untuk lebih detailnya lagi, di sini Ibu akan jelaskan mengenai kompetensi dasar yang nantinya akan kita pelajari. Oke, yang pertama nanti kita akan belajar menganalisis jaringan berbasis luas. Kemudian yang kedua, kalian juga akan belajar membuat desain jaringan berbasis luas. Selanjutnya, nah untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri adalah yang pertama, diharapkan kalian setelah pelajaran ini selesai itu dapat menentukan persyaratan jaringan berbasis luas, kemudian dapat menganalisis fungsi dari jaringan berbasis luas, dapat menentukan spesifikasi perangkat jaringan berbasis luas, dapat menyajikan perangkat sesuai dengan kebutuhan, dapat mendesain awal jaringan berbasis luas, sampai nanti dapat mempresentasikan hasil desain jaringan berbasis luas. Nah, untuk peta konsepnya sendiri bisa kalian perhatikan spesifikasi jaringan berbasis luas, kemudian spesifikasi perangkat jaringan berbasis luas, sampai nanti kita juga akan belajar mengenai rincian kebutuhan biaya. Kalian sudah melakukan desain sesuai
sesuai dengan yang kalian pilih nanti. Kemudian dari situ kalian menentukan spesifikasi perangkatnya itu apa saja yang dibutuhkan sampai ke rincian dari kebutuhan biaya. Itu hanya taksiran saja ya, tapi dari situ kalian nanti bisa tahu kebutuhannya, atau ketika kita melakukan desain itu apa saja sih yang harus dibutuhkan. Apa itu jaringan berbasis luas? Jaringan ini tuh beroperasi dalam area yang lebih luas ya. Kita kemarin sempat belajar mengenai jaringan dasar local area network. Nah, di WAN ini ya, jaringannya ini lebih luas lagi, baik lingkupnya maupun cakupannya. Selain itu, biasanya jaringan WAN itu berfungsi untuk menghubungkan LAN yang berbeda atau terpisah secara geografis. Nah, biasanya dari menggabungkan itu kita membutuhkan alat tambahan, yaitu router ya, untuk menggabungkan, untuk dia bisa menjadi satu jaringan yang basisnya luas, kita butuh tambahan alat berupa router. Kalau kalian perhatikan gambar di depan, kira-kira ada yang bisa tahu maksud dari gambar tersebut? Saya Bu, lab komputer. Lab komputer. Nah, di dalam lab komputer ini ada susunan-susunan komputer ya. Nah, kemudian dari gambar tersebut untuk bisa mewujudkan sampai terbentuknya seperti itu, apa yang harusnya pertama kali kita lakukan? Topologi jaringan. Ya, menentukan topologi atau kita merancang desainnya ya. Ibaratnya seperti ini ya, ada rumah megah, ada rumah yang sederhana, tapi keduanya itu sama-sama bisa digunakan. Tidak kemudian rumah itu harus selalu megah dan rumah itu harus selalu sederhana, tidak seperti itu. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi desain atau rancangan yang akan kita lakukan, kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan dari customer, kalau misalkan kalian memang diminta untuk membuat satu project dari orang lain, kita harus pastikan dulu kebutuhannya itu seperti apa ya. Apakah nantinya kita akan membangun rumah yang mewah ataukah rumah yang sederhana, atau jaringan kompleks atau jaringan yang sederhana, seperti itu. Nah, kemudian silahkan bisa diperhatikan ya, ini nanti ada beberapa permasalahan yang memang akan kalian kerjakan, tapi untuk sebelumnya silahkan kalian boleh membentuk kelompok terlebih dahulu. Itu Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Silahkan nanti kalian bagi kelompoknya, bisa dimulai dari sekarang. Sudah dapat kelompok masing-masing? Baik, kalau sudah silahkan diperhatikan layar di depan karena ada 4 pilihan permasalahan ya. Jadi di sini saya tawarkan untuk permasalahannya kalian bisa memilih sendiri, bisa didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana akan memilih untuk permasalahan yang mana? Desain jaringan departemen. Baik, kemudian kelompok 2 memilih permasalahan yang mana? Kelompok 2? Desain jaringan departemen. Baik, untuk kelompoknya Mbak Revi, kelompok 3. Desain jaringan sekolah. Untuk kelompoknya Mbak Rahma, kelompok 4. Desain jaringan warnet. Jadi keseluruhan kelompok sudah memilih untuk permasalahannya masing-masing. Jadi ini nanti kalian untuk mengerjakan apa yang akan dipelajari ini nanti, kalian sesuai dengan permasalahan yang sudah dipilih. Kemudian Ibu akan jelaskan, ada 20, 15, 10, dan 5. Ini adalah poin-poin yang nantinya akan kalian dapatkan apabila kalian bisa mengerjakan sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Tapi sebelumnya kita kesepakatan dulu ya, kita sepakati waktu untuk penyelesaiannya nanti mau berapa lama? 20 menit cukup? Baik, kita sepakati 20 menit untuk mengerjakan problem sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Kemudian untuk pengerjaannya sendiri silahkan kalian bisa nanti cari referensinya ya, baik materi ajar maupun video desain jaringannya itu juga sudah Ibu share. Boleh di scan barcode atau kalian juga bisa cek masuk ke Google Classroom-nya kalian masing-masing. Nah, untuk LKPD-nya sendiri kalian bisa scan barcode, silahkan untuk bisa mulai dikerjakan. Baik, dari apa yang sudah dikerjakan, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mengalami kesulitan? Baik,
Bagaimana Revi? Bu mau tanya, ini yang mau dibikin kok enggak sama yang di video ya? Baik, untuk di videonya ya, video di tutorial itu hanya sekedar untuk referensi saja. Jadi di situ dari video tersebut kalian perlu untuk menganalisis lagi ya, sehingga sesuai dengan apa yang kalian pecahkan permasalahannya. Nah, di sini untuk Revi tadi kelompoknya memilih jaringan sekolah. Nah, untuk sekolah berarti di sini kira-kira ruangannya berapa, kebutuhannya apa saja, itu mulai diterapkan. Baik, silahkan dibagi ya untuk anggota kelompoknya masing-masing. Ada yang bertugas untuk membuat proyeknya, kemudian ada yang bertugas untuk mengerjakan LKPD, dan juga silahkan mulai disusun untuk laporan PowerPoint-nya ya. Kalian silahkan mendesain seunik mungkin atau yang menarik, silahkan kalian buat. Jadi untuk waktu selesai semuanya sudah terselesaikan semua. Baik, sudah selesai? Nah, coba salah satu yang sudah siap untuk mempresentasikan dari kelompoknya siapa? Baik, oke, Mas Munir dari kelompok 2 boleh mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan sebuah proyek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usbakul Munir. Nama saya Guntur Kotibul Umam. Nama saya Ainun Najib. Nama saya Amin Barok. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil proyek kita. Untuk rancangan dari kelompok kami seperti ini, yaitu membutuhkan 2 buah router dengan kanan dan kiri, terdiri dari 4 switch dan 12 komputer. Terima kasih dari teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompoknya Mas Munir ya, kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah dipaparkan? Masih boleh? Ya, Bre, gimana? Bu mau tanya, untuk perencanaan biayanya itu sudah pasti atau bisa berubah? Nah, gimana untuk Mas Munir, kelompoknya, kelompok 1? Untuk masalah harganya itu berbeda-beda dan bervariasi. Ya, hanya kisaran saja Mas. Jadi nanti tiap orang akan menawarkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga yang berbeda. Nah, tadi sudah ada yang mempresentasikan ya, bagus sekali dari kelompoknya Mas Munir, pemaparannya bagus ya. Jadi dari spesifikasi, perancangan, kemudian sampai desainnya disajikan dengan bagus dan detail. Kemudian ini ada post test ya, kalian bisa kerjakan dulu sebagai bentuk untuk Ibu bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari di hari ini. Silahkan bisa akses, kalian bisa scan barcode-nya, kemudian bisa dikerjakan soal pengetahuan yang ada di kuis tersebut. Baik, sudah banyak yang bisa berhasil akses. Kita mulai ya. Sudah siap semua? Silahkan kalian bisa mulai mengerjakan. Baik, sudah mengerjakan semuanya ya. Bisa kita lihat di layar depan untuk penghasil tertinggi ya. Kuisnya kali ini adalah Usbahul Munir dan juga Nazala, dan yang peringkat ketiga ada Revi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya. Oke. Yang lain yang tidak menduduki 3 teratas bisa lebih semangat lagi. Pertemuan selanjutnya kita sajikan pembelajaran yang lebih menarik lagi, gitu ya. Di sini pembelajaran kali ini apa sebenarnya yang bisa kalian dapatkan? Jadi
kalian diminta untuk menjadi seorang desainer jaringan ya, yang nantinya kalian itu kira-kira apa tadi? Kalau 4 itu dibedakan semua, kalian memilih salah satunya. Untuk penerapan kesehariannya itu seperti apa? Penerapan kesehariannya tidak hanya untuk itu saja ya, karena kalian posisinya adalah menjadi seorang desainer jaringan, tidak hanya sekedar membuat jaringan sesuai dengan permasalahan yang sudah ditentukan, tapi bisa juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Contoh, ternyata tetangganya Mas Akim mau membuat buah kafe, di situ mau membangun jaringan. Dari sana, Mas Akim bisa mengulas lebih lanjut dari customer. Kebutuhannya itu nanti tuh digunakan untuk apa saja. Dari situ bisa membuat perancangan ya, apa saja sih peralatan yang kiranya dibutuhkan sesuai dengan perancangan desain tersebut, kemudian biayanya yang dibutuhkan, sampai juga bisa melakukan desain jaringan berbasis luas untuk permasalahan yang didapatkan. Begitu ya, untuk hari ini pelajarannya Ibu cukupkan seperti itu saja ya. Jadi kita sudah belajar banyak. Kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan? Saya Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang menentukan spesifikasi perangkat, menentukan spesifikasi software, perancangan desain sampai bisa membuat desain, dan jaringan berbasis luas sesuai dengan permasalahan yang dipilih. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan saja dari saat ini ya. Jangan lupa kalian tetap jaga kondisi kesehatan, semangatnya juga harus tetap dijaga. Posisinya sekarang masih pandemi, sekali lagi harus jaga asupan nutrisi, kemudian jaga fisiknya, seperti itu ya. Bu, mau nanya, untuk materi selanjutnya kita bahas tentang apa ya? Untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan mulai belajar tentang konfigurasinya. Kalau ini tadi kita baru sampai desainnya, besok akan lebih menarik lagi karena kita akan mengulas tentang konfigurasinya. Seperti itu. Jangan lupa Google Classroom-nya selalu dicek, karena sebelum pembelajaran Ibu akan selalu share materi-materi apa saja yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Gitu anak-anak ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.